Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali rasanya Mbak Anas pagi ini dapat menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Mbak Anas yakin dan percaya pasti adik-adik semua yang ada di rumah kondisinya sedang sehat-sehat semua kan? Nah, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu yang judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyinya dengan bersama-sama dan semangat ya. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeay, Mbak Anas yakin kalian pasti nyanyinya udah semangat ya. Nah, untuk mengingatkan ayat hafalan minggu lalu, apa ayo ayat hafalannya? Dari Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 yang akan dibacakan oleh adik Gea. Silahkan adik Gea. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Nah, itu dia tadi ayat hafalan minggu lalu yang sudah dibacakan oleh adik Gea. Nah, sekarang untuk memulai dan memasuki firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anas yang berdoa ya. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan kondisi yang sehat dan sekarang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan buka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk firman hari ini akan dibawakan oleh Mbak Popi. Yuk sama-sama kita semua mendengarkan firman hari ini ya. Selamat pagi, salam adik-adik yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik di sini udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Belum siap? Coba Mbak Popi tanya lagi ya. Angkat tangan ya, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih kurang tinggi. Coba tangannya sekali lagi. Siapa adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wow, keren. Adik-adik sekolah minggu GKJ Karanganyar keren semua. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Karena udah siap mendengarkan firman Tuhan.
kita duduk yang manis. Yuk sebelumnya kita akan masuk dalam doa yang akan mengantarkan yaitu teman kita, yaitu Petra. Silakan Mas Petra. Teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita itu berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami ingin mendengarkan firman. Berfirmanlah dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mas Petra. Oh iya, Kok Popi mau tanya nih, adik-adik di rumah juga melakukan hal yang sama kan? Setiap bangun pagi pasti duduk dulu, berdoa dan bersyukur bukan? Ya enggak? Wah iya hebat ya, pinter semua nih. Oh iya, yuk kita siapkan Alkitab kita mau baca sama-sama di Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, kita mau baca bareng-bareng. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama, papa, kakak atau nenek kakek untuk nemenin baca ya. Oh ya tunggu. Ada yang mau baca loh, yaitu Kimi namanya. Silakan Mbak Kimi. Mari teman-teman kita membaca Mazmur 138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawabku. Engkau mentambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan nyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina. Menang orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau pertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhmu, Engkau urutkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkanku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Terima kasih Mbak Kimi. Minggu depan gantian adik-adik yang di rumah ya. Oh ya adik-adik, Mbak Popi ada gambar nih. Adik-adik yang di rumah tebak ya ini gambar apaan? Gambar apa yo? Adik-adik suka enggak? Suka? Kalau yang ini gambar apa nih? Suka enggak? Suka banget. Kalau yang ini nih gambar apa nih? Kok enggak ada suaranya? Kalau yang satu ini? Hah? Kok enggak ada suaranya, tahu apa enggak? Tadi yang ketiga sama keempat gambar apa ya? Nasi sayur sama air putih. Ada dia enggak suka? Tuh. Kan? Ada dia enggak boleh pilih-pilih makanan ya. Kalau apapun yang disediakan mama papa kita, nasi sayur, nasi tahu, nasi tempe harus dimakan loh ya, apalagi air putih. Sama aja kita juga bersyukur sama pemberian Tuhan. Berkatnya dari mama papa yang masak. Kalau gitu sama juga sama kayak yang kita baca tadi loh adik-adik. Di Mazmur 138. Ya sebentar. Kan perasaan minggu kemarin habis liburan ya. Adik-adik liburan kan? Pergi kemana? Ada yang ke pantai? Oh ada yang ke pantai. Ada yang ke gunung? Oh ada ya. Sebentar, Mbak Popi denger, kok ada yang di rumah aja ya?
Kenapa? Oh, ternyata yang di rumah berkumpul dengan mama, papa, adik, kakak, nenek juga sudah seneng banget. Adik-adik di rumah juga gitu ya? Sekarang ditemenin mama, ditemenin papa, seneng ya? Gimana kalau ada salah satu keluarga kita ada yang sakit? Sedih enggak? Jangan Mbak Popi, iya jangan. Tapi ada satu cerita tentang kakak adik namanya Marsha dan Misa, yaitu ya saat ini ibunya sedang sakit. Mereka bersedih ya adik-adik ya. Mbak Popi mau dikit cerita ya, yaitu Syukur, Arsha dan juga Mirsa. Mereka berdua adalah kakak adik. Mereka seneng banget kalau papa mamahnya ada di rumah. Mereka seneng banget kalau berkumpul bisa makan bareng, bisa nonton film bareng, bisa ngegame bareng, terus bisa main puzzle bareng. Seneng banget. Suatu saat ibu mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Si kecil yaitu Arsha nangis terus. Aduh Kak, kenapa ya ibu kok harus dibawa ke rumah sakit? Kapan pulangnya? Nggak ada yang masakin di rumah. Nggak ada yang nemenin aku main. Nangis terus. Terus si kakak ingat sama setiap dia berdoa dan percaya akan Tuhan, dia ingat akan pertolongan Tuhan. Terus ngajak adiknya si Arsha, ayo dek yuk kita berdoa. Karena apa? Dengan berdoa kita minta pertolongan Tuhan. Kita percaya akan Tuhan akan menolong ibu kita supaya cepat sembuh, bisa berkumpul lagi di rumah, bisa bermain bareng. Akhirnya mereka berdua berdoa. Tiap hari mereka berdoa, mendoakan ibunya supaya bisa cepat pulang. Ternyata benar, Tuhan sangat menyayangi mereka dan mendengarkan doa mereka. 2 hari setelahnya ibunya dibawa pulang. Aduh, sukacita banget si Arsha. Wajahnya berseri-seri, bersukacita karena ada yang masakin lagi di rumah, karena bisa main bareng di rumah. Dan di situ kita ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus ada untuk adik-adik setiap kita mau berdoa dan kita mau minta pertolongan Tuhan. Tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh Raja Daud melalui kesaksiannya di Mazmur 138? Iya, Raja Daud sangat bersyukur kepada Tuhan. Katanya di ayat yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Kenapa ya? Apa ya alasan Raja Daud bersyukur kepada Tuhan? Adik-adik tahu enggak alasannya? Ada 3 hal yang Tuhan beri pertolongan sama Raja Daud. Yaitu yang pertama, dulunya Daud adalah seorang gembala yang mengembalakan dombanya. Tapi adik-adik tahu kan zaman dahulu kalau mengembala domba di padang gurun banyak sekali binatang-binatang buas. Tuhan selalu menjaga Daud. Yang kedua, saat Saul saudaranya, Saul iri dengan Daud. Dia kejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Tapi Tuhan juga melindungi dan memelihara Daud. Dan yang ketiga, adik-adik tahu kan yang besar itu siapa? Goliat, iya. Saat itu bangsanya menghadapi Goliat. Tapi yang maju berperang siapa adik-adik? Iya Daud. Daud maju berperang melawan Goliat. Tuhan juga memeliharanya, Tuhan juga menolongnya. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan Daud, di ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Daud memiliki keyakinan pada Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan tidak akan berubah. Jadi jika sanggup menolong Daud, maka juga bisa menolong kita semua. Jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Adik-adik ingat ya, kita ingat dari Raja Daud tadi. Kita harus selalu bersyukur atas semua pertolongan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan anak-anak yang datang kepadanya. Tuhan sanggup menolong setiap kesulitan kita. Berdoa dan mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Jadi jangan lupa seperti Marsha dan Arsha tadi, setiap hari
dia selalu bangun tidur, dia selalu berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Karena apa? Arsa dan Misa tadi, mamahnya boleh kembali dan sehat, kembali ke rumah dan berkumpul dengan mereka. Senang ya adik-adik ya kalau kita bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi jangan lupa lagi seperti yang gambar-gambar Mbak Popi yang di depan. Adik-adik kalau mamah papahnya menyediakan apa-apa harus disyukuri, harus dimakan. Itu karena berkat Tuhan juga. Ya, terima kasih adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Daud yang selalu bersyukur. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami. Itulah rasa syukur kami ya Bapa. Kami mau janji setiap pagi, setiap malam kami mau selalu berdoa. Inilah doa kami ya Bapa, jika kami punya salah dalam kehidupan keseharian kami mohon ampun. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, Mbak Popi mengingetin ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 138 ayat 1, yaitu aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Diulang sekali lagi ya. Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Jangan lupa, minggu depan harus hafal ya adik-adik. Nah, itu tadi firman yang sudah dibawakan oleh Mbak Popi. Harap adik-adik semua catat dan lakukan di kehidupan adik-adik setiap harinya ya. Sekarang kita akan berpersembahan. Adik-adik bisa menyiapkan satu amplop, persembahannya dimasukkan di amplop, lalu dititipkan ke mamah dan papa. Biar setiap minggu pada saat persembahan orang tua diambil oleh majelis, persembahan adik-adik juga diambil, gitu ya. Yuk kita nyanyikan satu buah lagu untuk mengiringi persembahan kita hari ini. Sekarang setelah kita berpersembahan, kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mbak Anas akan berdoa persembahan juga penutup ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami sudah menyelesaikan ibadah minggu untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kami sudah berpersembahan, Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi sesama kami juga bagi kami. Sekarang sekolah minggu ini setelah berakhir, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati seminggu ke depan, Tuhan berkati setahun ke depan dan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan satu buah lagu judulnya Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.